yang kebetulan juga ini termasuk tugas guru penggerak saya di angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sudah bersedia meluangkan waktunya dalam penyebaran ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya yang mendapat berkah di dunia dan sahabatnya kelak di yaumil qiyamah. Nah, langsung kita mulai saja ya Ibu ya. Kalau kita melihat budaya positif, kira-kira apa sih di dalam benak Ibu, kira-kira apa ya di dalam sekolah budaya positif? Budaya yang tujuannya baik, yang untuk menuju akhlak yang mulia. Iya, berarti sesuai dengan profil belajar Pancasila. Salah satu contohnya seperti kita lakukan di hari Jumat ya Bu ya. Di sini konsep inti budaya positif, ada perubahan paradigma belajar, yang selanjutnya disiplin kontrol, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, yang terakhir adalah nilai. Sebelum masuk ke materi, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secercik kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kalau posisinya sekarang di Bu Vera, Bu Vera punya sesuatu di tangan Bu Vera, terus ingin ada yang teman Anda ingin membukanya. Bagaimana pendapat Vera? Saya akan memperjuangkan kepala saya. Nah, tetap mempertahankan kepalannya ya Bu ya. Nah, di sini berhubungan dengan perubahan dan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Nah, ilusinya guru mengontrol murid. Sama seperti dari genggaman tadi. Kalau ternyata murid itu sekarang masih dikontrol oleh gurunya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau sekarang kan kita sudah berusaha tidak melakukan kegiatan ini ya dengan teori kontrol. Nah, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu sesuai dengan kemampuan murid. Kita harus melakukan asesmen awal sebelum melakukan pembelajaran. Nah, di sini kita mengubah paradigma dari yang tadi ya Bu ya, dari respon ke kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitupun selanjutnya, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat kebujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah berubah menjadi model berpikir menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Ini pengertiannya, Bu. Disiplin itu berasal dari disciplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kira-kira di sekolah kita sudah menerapkan belum ya, Bu ya? Disiplin positif ini untuk murid kita. Sudah ya, Bu ya? Tidak dengan memberikan reward atau hadiah, kita mengajarkan anak untuk belajar disiplin positif. Salah satu contohnya itu yang sederhana mungkin sepatu ya, Bu ya. Kita taruh sepatu langsung di berat, nanti anak-anak akan terbiasa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebijakan ini langkah-langkahnya yang di belakang. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih sebenarnya itu? Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikan pada profil pelajaran Pancasila. Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, beraneka ragam, mandiri dan kreatif, serta bernalar kritis. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini yang disebutkan tadi teori yang tujuan disiplin positif. Ada motivasi eksternal dan internal. Yang untuk tujuan disiplin positif itu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, dia dari diri sendiri. Kalau motivasinya dari orang lain, mungkin aku takut kena hukuman kalau tidak melakukannya. Nah, itu belum termasuk tujuan dari disiplin positif. Ada juga untuk hanya mendapatkan imbalan, aku nanti kalau dapat menyelesaikan ini atau melakukan ini, aku dapat hadiah. Nah, seperti itu belum ke disiplin positif. Kalau disiplin positif itu menghargai diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin? Yang pertama, menanyakan cara belajar yang disukai murid. Apa sudah dilakukan, Bu? Sudah ya, Bu ya. Yang selanjutnya menanyakan ide-ide murid untuk mencapai kelas impiannya. Yang ketiga, memunculkan peraturan yang sudah ada yang harus ditaati. Yang keempat, mengambil kesepakatan dari ide murid. Kalau yang di SD itu, Bu, dia membuat di kertas yang tempel itu, Bu, ditulis. Kalau yang di TK menurut Ibu gimana, Bu? Diskusi, kita sepakatin aturan main waktu belajar. Berarti kita langsung diskusi secara langsung gitu, Bu? Ya. Ya mungkin
kita bisa membuat keyakinan kelas seperti itu ya Bu ya. Terus dia mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya membandingkan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sesuaikan dengan kebajikan di profil belajar Pancasila. Selanjutnya menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Kalau kita berarti kita yang menuliskan ya Bu. Apakah seandainya dengan tulisan kira-kira anak-anak nyambung atau enggak ya? Apa kita dengan gambar-gambar gitu? Kan gambar biasanya Bu. Gambar ada simbol-simbolnya, huruf misalnya kayak itu Pancasila itu kan ada bintang, bacanya kan, tapi kita bimbing anak-anak untuk menghafalnya itu. Selanjutnya berarti dari gambar itu kita jadikan satu jadi bentuk poster. Jadi keyakinan kelas mungkin nanti kita bisa terapkan di kelas masing-masing itu. Nah, dari kesepakatan kelas menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kalau kita tersirat ya Bu ya, kalau tersurat sepertinya anak PK itu lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Tujuannya mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bersemangat dan bahagia dengan mewujudkannya budaya positif di dalamnya. Nah, tolak ukurnya untuk apa? Yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif. Tentunya kalau kita belajar, kita melakukan disiplin positif, kelas akan lebih kondusif ya Bu ya, untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Keyakinan kelas dibuat oleh murid didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Ini tadi yang kita sebutkan tadi. Bagaimana bila terjadi pelanggaran kesepakatan atau keyakinan kelas? Menurut Ibu gimana? Sebelum ke materi selanjutnya ada pelanggaran kesepakatan. Ya, jika ada pelanggaran kesepakatan atau keyakinan kelas. Waktu membuat kesepakatan itu kan ada nanti apabila ada melanggar kesepakatan itu ada konsekuensinya apa gitu ke anak. Jadi ya, anak udah tahu kalau aku melanggar ada konsekuensi yang harus saya kerjakan. Iya, betul. Nah, di sini ada juga posisi kontrol ternyata Bu, kita sebagai pendidik ada posisi kontrolnya. Sebagai pendidik ada posisi kontrol penghukum, posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang menghukum, dia contoh kegiatannya yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira kita melaksanakan itu enggak Bu? Terus membuat merasa bersalah. Salah satu contohnya itu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu salah, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu yang membuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Terus posisi selanjutnya yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan dibuang lagi. Yang manajernya, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kontrol guru. Nah, ini tadi yang disampaikan tadi tentang konsekuensi tadi Bu ya. Namanya itu Bu segitiga restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat mewujudkan murid yang mandiri dan berdaya
Patih dipanggil sama Bu Guru. Nah itu kita menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Saya mukul siapa kemarin Bu? Kemarin itu mukul si Telandi sampai berdarah. Terus kira-kira itu salah atau benar, itu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Anaknya itu langsung menjawab, iya Bu itu salah. Terus menanyakan keyakinannya, konsekuensinya gimana gitu. Kamu bilang apa sama Telandi? Terus dia bilang, saya minta maaf Om. Seperti itu. Kalau di TK sederhana, mungkin segitiga restitusinya. Nah di sini ya, yang menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan atau bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian segitiga adalah menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat tidak akan manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Validasi tindakan yang salah selanjutnya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menggali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah ini Bu yang langkah keduanya tadi, memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Anak berbuat kesalahan. Ketika tidak menolak, anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita tidak langsung kamu salah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga ini yaitu menanyakan keyakinan kelas. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya. Ini dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Terima kasih. Mungkin untuk segitiga restitusi dapat diterapkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran di kelas. Gimana Bu? Ada yang ditanyakan dari budaya positif? Ini termasuk ke kelas kita ya, di sekolah kita. Masuk segitiga restitusi itu tadi masuk ke, kalau kita masuk ke penilaian anekdot bisa nggak itu? Iya ya, kita berarti kita Masukkan ke anekdot semua bisa itu. untuk mungkin seperti catatan-catatan seperti itu ya Bu ya, untuk segitiga restitusi. Berarti kita bisa jadi dokumentasi nanti itu. Berarti selama ini kita sudah melaksanakan, tetapi kita belum terdokumentasi, terus kita belum paham dengan istilah-istilah seperti itu. Lagi Bu. Belajar nggak saya? Udah cukup Bu. Mungkin itulah tadi tentang penyebaran, tentang apa tadi itu? Pemahaman, menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu semua sudah sudi atau sudah
meluangkan waktunya untuk mengikuti penyebaran ini dan termasuk juga menyelesaikan tugas saya. Semoga bisa lulus dan teman-teman segera menyusul. Amin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.